siswa-siswi terkasih, mari kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan doa terbuka. Silakan seorang yang kita dalam doa. Kamu dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini kita akan mengadakan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Kudus, puji dan syukur atas kasih dan kami dalam jalan ini kami tidak turun tempat ini di mana kami selamat. Sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar kami, tetapilah kami agar dapat berjalan dari awal sampai nanti hingga berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, mulai dari permohonan kami satukan kepada dalam doa perantara kami. Baik, terima kasih kepada Clarita. Silakan. Siswa-siswi yang baik, apa kabar semuanya? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, perlu absen dulu. Gregorius, Elmos, Clarita, Ada Pak. Ellen, Emmanuel, Alfred, Cinta, Alfian, Kevin, Angelica. Hari ini kita akan memulai dengan pelajaran pada topik yang kedua pada materi kelas 11, masih dalam konteks tentang gereja, arti dan makna gereja. Hari ini kita belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, aku berharap kalian tetap memiliki semangat dalam belajar, memperdalam iman kita tentang gereja Katolik, teristimewa tentang gereja, penghayatan kita sebagai anggota gereja sebagai sebuah persekutuan yang terbuka. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran dengan metode project, ya. Pembelajaran berbasis project. Maka untuk mendalami materi ini, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah peserta didik mampu memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka dan bersyukur kepada Allah atas rahmat sebagai anggota persekutuan yang terbuka serta menghayati dalam hidup sehari-hari. Sekarang aku mau bertanya, menurut kalian apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Apa itu gereja yang terbuka? Apa ciri khas keterbukaan gereja? Kalau di topik pertama kemarin kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah, sudah kita selesaikan. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Apa itu persekutuan yang terbuka? Silakan, Bu Cinta. Gereja persekutuan terbuka adalah komunitas yang dapat merangkul orang-orang dengan cinta kasih. Dengan adanya persekutuan terbuka, maka semua umat dapat bersosialisasi dan membangun rasa persaudaraan sehingga menimbulkan nilai-nilai rohani dan manusiawi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cinta. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Silakan. Artinya gereja itu merangkul segala umat atau bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah. Gereja merangkul semua bangsa yang percaya kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Baik. Nah, untuk maju lebih jauh memahami tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, materi ini kita akan kemas dalam bentuk project, ya, project based learning, ya, cara belajar yang mengacu pada proyek, yang menciptakan menghasilkan proyek. Maka pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama untuk memilih proyek. Nah, untuk mendalami materi ini kita akan berdiskusi untuk menentukan proyek. Ya, proyek apa yang akan kita buat bersama. Silakan. Dalam konteks gereja sebagai persekutuan yang terbuka,
kira-kira kegiatan konkret apa, proyek apa yang bisa kita ciptakan sebagai wujud penghayatan kita sebagai anggota gereja yang terbuka. Kira-kira siapa yang bisa memberikan usul? Silakan. Pak, kalau menurut saya ini kita bisa membuat video edukasi tentang peran gereja di dalam lingkungan masyarakat. Oke, edukasi, membuat video edukasi tentang peran gereja dalam lingkungan masyarakat. Siapa lagi? Ya, silakan. Ini Pak Guru, mungkin kita bisa membuat bakti sosial di sekitar lingkungan sekolah. Bakti sosial di lingkungan sekolah. Nah, jadi ada ya dua usul tentang, saya kira kita cukup dengan dua proyek ini ya. Setuju? Setuju. Baik, membuat video edukasi dan membuat bakti sosial, ya, bakti sosial di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita lanjut pada perencanaan proyek. Ya. Untuk perencanaan proyek ini maka kita akan buat dua kelompok, ya, dua kelompok. Nah, dua kelompok besar. Kelompok pertama membahas tentang membuat video edukasi tentang peran gereja dalam masyarakat, dan proyek yang kedua kelompok dua tentang bakti sosial di lingkungan sekolah. Sekarang silakan masuk di dalam kelompok masing-masing. Diskusi kita sudah cukup. Sekarang Pak Guru mempersilahkan setiap kelompok melaporkan rancangan pelaksanaan proyeknya. Kira-kira apa yang disiapkan, mungkin tujuan dari proyek itu apa, hasil yang diharapkan dari proyek tersebut apa. Ya, silakan. Mungkin kelompok satu dulu tentang proyek video. Video silakan. Menyalurkan bantuan sosial ke sahabat-sahabat yang kurang beruntung, terus yang berbeda iman, yang membutuhkan bantuan begitu. Tujuannya untuk memperkenalkan gereja sebagai persekutuan yang terbuka terhadap perbedaan. Oke, baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok dua. Ini dari proyek sosial ini, kami akan mempersiapkan alat-alat kerja yang diperlukan untuk membersihkan halaman sekolah. Kami berharap semoga dengan adanya kegiatan bakti sosial di sekolah ini dapat membuat lingkungan sekolah menjadi lebih indah dan penuh dipandang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang evaluasi. Nah, pertanyaannya apa yang kalian rasakan, alami ketika mengerjakan proyek itu dalam kaitannya dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Siswa-siswi yang terkasih, kita sudah melaksanakan dua proyek yang sudah kita rancang tersebut, ya, proyek pembuatan video edukasi dan proyek bakti sosial di lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan ini, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami sendiri ketika melaksanakan proyek tersebut? Apa hasil yang kalian peroleh? Kira-kira apa yang kamu tangkap dalam hal ini berkaitan dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka, keterbukaan gereja dalam kaitannya dengan proyek yang kalian laksanakan? Silakan, mungkin kelompok dua dulu. Setelah kami melaksanakan kegiatan kerja bakti yang telah kami selesaikan, kami mendapati bahwa lingkungan sekolah menjadi bersih. Setelah itu, kami menyadari bahwa lingkungan di sini merupakan sumbangan dari gereja yang kudus, sumbangan dari gereja yang merupakan persekutuan yang terbuka. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok satu. Dari bantuan ini, kami dapat merangkum persaudaraan antar umat beragama dengan memberi bantuan serta menjaga toleransi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Sosial berkasih, kita telah mengadakan proyek, mempresentasikan proyek kita, dan kalian telah mengemukakan pengalaman-pengalaman kalian berkaitan dengan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Hasil dari diskusi-diskusi kita, pengalaman-pengalaman yang telah kalian rangkum, sampaikan, nah, dapat ya Pak Guru ya kita rangkum bersama dalam penjelasan seperti berikut, bahwa ya gereja Katolik memiliki ciri khas keterbukaan. Membuka diri artinya menerima perbedaan, baik itu perbedaan agama, ya latar belakang, suku, ya budaya. Gereja terbuka terhadap siapa saja.
Nah, dan dalam keterbukaan itu prinsip gereja adalah persaudaraan. Persaudaraan. Keterbukaan gereja itu dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas harian yang sederhana. Dua aktivitas berupa video bakti sosial adalah dua contoh sederhana di mana kita mau mempelajari tentang bagaimana gereja terbuka terhadap perbedaan. Keterbukaan terhadap perbedaan tersebut dampaknya adalah kita memberikan kontribusi, sumbangan dalam membangun perdamaian dan hidup harmonis antar umat beragama. Baik itu ajaran kitab suci maupun ajaran gereja mengemukakan dengan jelas bahwa gereja adalah persekutuan umat Allah. Allah menghendaki keterbukaan antara kita meskipun berbeda, namun dalam perbedaan itu setiap orang saling memberikan sumbangan dari kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Nah, panggilan utama gereja adalah menjadi utusan Kristus sebagai penyalur cinta kasih kepada semua orang. Karya nyata di tengah-tengah umat bersama dengan orang lain, dengan teman, dengan orang yang berbeda adalah wujud kekuatan cinta kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Baik, sekarang silakan Pak Guru mempersilakan kalian untuk membuat refleksi. Siapkan sebuah kertas. Siapkan satu kertas untuk menulis pertanyaan refleksi. Satu, pengetahuan apa yang telah Anda peroleh setelah mempelajari materi tentang gereja sebagai umat Allah? Berulang, pengetahuan apa yang telah Anda peroleh setelah mempelajari materi tentang gereja sebagai umat Allah? Pertanyaan kedua, apa saja yang Anda hayati sebagai anggota gereja umat Allah? Apa saja yang Anda hayati sebagai anggota gereja umat Allah? Silakan Pak Guru memberikan kesempatan untuk kalian berefleksi. Sudah ini refleksinya dikumpulkan. Refleksi kita sudah selesai, cukup waktu untuk refleksi. Sekarang aku minta dikumpulkan refleksinya. Kita akan lanjut dengan ulangan. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif artinya ujian tes yang akan dibuat untuk menguji kemampuan pengetahuan tentang materi yang kita pelajari, tentang proyek yang sudah kita kerjakan bersama. Silakan menulis pertanyaan ulangannya. Nomor 1, jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jelaskan makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ujian kita 1 jam belajar. Waktu ujian selesai, silakan tutup. Ujian merupakan akhir dari pelajaran kita pada topik tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Semoga pelajaran tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka
memberikan makna kepada kita sehingga hidup sebagai anggota gereja yang baik. Kita akan tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Silakan satu orang yang kita dalam doa. Beri salam kepada apa guru? Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, terima kasih. Oke, silakan.